with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dua pengawal peringkat meteor di belakangnya menatap dengan bingung ketika Lady Yuyue dengan cemas berjalan ke area jendela. Mereka melihatnya mendekati sisi seorang pemuda berpakaian hitam yang duduk di sana. Kata Lady Yuyue, sedikit terkejut. Tidak sama. Ini adalah wajah orang asing. Anak muda berpakaian hitam menatapnya. Nyonya ini, ada apa? Aku salah mengira kamu untuk orang lain, jawab Lady Yuyue. Setelah berbicara, dia berjalan menuju tangga. Ada banyak orang di bawah langit yang memiliki penampilan serupa. Demikian juga, bagaimana mungkin kehidupan transenden yang bermartabat hanya minum anggur sendirian di restoran? Kali ini dia memang salah mengidentifikasi seseorang. Dia memberi isyarat agar dua pengawalnya mengikutinya dan berjalan menuruni tangga. Dia mengenali aku, tertawa Sui Ying. Keluar kali ini, dia hanya mengubah wajahnya. Lagi pula ada terlalu banyak orang yang tahu wajahnya. Di tempat pertama, ada buku Gunung Naga. Klan besar dan kuat mampu mendapatkan informasi dasarnya dari buku itu, termasuk fitur wajahnya. Adapun sosok punggungnya, kecuali orang itu benar-benar akrab dengannya, tidak ada yang akan bisa mengetahuinya. Sepertinya hari-hari Kong Klan telah dihabiskan dengan relatif baik, Sui Ying menegaskan. Tidak peduli apa Kong Yuyue masih menjadi bagian dari kenangan masa kecilnya. Untunglah dia bisa hidup dengan baik. Tiba-tiba, ekspresi Sui Ying berubah dan kilatan dingin melintas di matanya. Di dalam kamar pribadi di lantai 3. Baron Yin duduk di dalam, dan wajahnya tidak sedap dipandang. Tuan, pria tua di sebelahnya berkata dengan suara rendah, Kong Yuyue ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanmu. Dia hanya mengandalkan hubungannya dengan Dong Bo Suiying. Mungkin Dong Bo Suiying sudah melupakannya. Dengan hubungan yang tidak jelas seperti itu, dia berani bersikap sombong di depanmu. Di masa lalu, kami tidak pernah memperhatikan klan Kong ini. Tahun itu, Kong klannya beruntung dan membeli sebuah penginapan besar di dalam ibu kota provinsi. Karena dia tidak memberimu wajah, kami hanya bisa diam-diam. Dia menggunakan tangannya untuk membuat gerakan memotong di tenggorokannya. Dia bisa merasakan bahwa tuannya sangat marah. Tidak. Baron Yin menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, klan Kong tidak layak disebut. Mereka tidak layak diperhatikan di masa lalu karena semua properti klan mereka nyaris tidak mencapai 1 juta koin emas. Bahkan kekayaan itu semua karena Kong Yuyue bekerja keras selama lebih dari 20 tahun. Saat ini, karena harga penginapan dan tempat tinggal di ibu kota provinsi telah secara signifikan meningkatkan kekayaan klan Kong sekarang mencapai lebih dari 5 juta koin emas. Evaluasi ini merupakan peningkatan besar. Sebenarnya, berkat invasi iblis, klan besar bergegas untuk menetap di dalam ibu kota provinsi. Klan transenden yang kuat yang tinggal di provinsi ibu kota adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan terbesar. Kita tidak bisa memprovokasi transenden. Kata Baron Yin dengan muram, untuk sebuah penginapan, itu tidak sebanding dengan bahayanya. Dimengerti, jawab pria tua itu dengan hormat. Ketukan, ketuk, suara itu datang dari pintu kamar pribadi. Zia. Pintu terbuka ketika seorang pramusaji masuk dan bertanya, dengan senyum yang indah, Tuanku, bolehkah aku menyajikan makanan? Sajikan makanan. Baron Yin sudah memiliki perut penuh amarah. Dia melirik pelayan yang baru saja masuk. Mereka yang terpilih untuk melayani tamu kamar pribadi di lantai 3 adalah wanita muda dan cantik dengan figur bagus. Bagian-bagian tubuh mereka yang seharusnya melengkung adalah melengkung dan bagian-bagian yang seharusnya dinaikkan menjadi bersemangat. Baron Yin melirik tubuh pelayan dengan tatapan seperti pisau. Tatapannya membuat pelayan itu merasa gugup dan gelisah. Tutup pintunya, kata Baron Yin dengan tenang. Dimengerti. Kedua penjaga di luar segera menutup pintu kamar pribadi. Tuanku, tanya pelayan dengan gelisah. Aku ingin melukis. Kata Baron Yin dengan suara teredam. Pelayan itu diam-diam merasa lega. Pain. Lukis apa? Cepat, desak lelaki tua itu. Dua pengawal peringkat meteor di dalam ruangan juga mengambil langkah lebih dekat, mengelilingi pelayan. Apa yang kamu inginkan?
kata pelayan yang terkejut. Mulutnya tertutup. Pada saat yang sama, salah satu pengawal peringkat meteor mengeluarkan gulungan tali dan dengan terampil mengikatnya sementara pengawal peringkat meteor lainnya merobek pakaiannya untuk mengungkapkan kulit putih muda dan adil. Pelecehan ini membuat pramusaji panik, tapi dia tidak bisa berjuang karena dia diikat dengan tali. Dia juga ingin berteriak tapi mulutnya tertutup, jadi dia hanya bisa mengeluarkan suara teredam. Karena para ksatria memiliki indera pendengaran yang tajam, kamar pribadi ini kedap suara. Jika tidak, pembicaraan atau bisnis apapun di dalam ruang pribadi dapat didengar dari luar. Terlebih lagi kedap suara itu berkualitas tinggi, sehingga bahkan jika orang-orang di dalam berteriak atau berteriak keras, hanya suara lembut dan samar akan terdengar dari luar. Baronin berdiri dengan lambaian tangannya, sebuah piring muncul di tangannya. Pisau berbagai ukuran ditempatkan di atas piring. Pisau tajam dan berkilau dengan cahaya dingin. Kong Yuyue, dia benar-benar membuatku dalam suasana hati yang buruk. Baronin mengambil salah satu pisau dan memandang pelayan yang ketakutan. Dia mencibir, jangan takut. Aku hanya ingin melukis di tubuh kamu. Menggunakan darahmu sebagai cat dan kulitmu yang putih sebagai kanvas, kamu pasti akan bercahaya. Jangan berjuang dan patuh biarkan aku melukis, jadi hanya kamu yang akan mati. Jika kamu terlalu berjuang dan membuat aku tidak bahagia saat aku melukis, tidak hanya kamu, tapi seluruh keluarga kamu akan mati juga. Pria tua dan dua pengawal peringkat meteor di samping dengan tenang menatapnya. Mereka sudah terbiasa dengan perilaku seperti ini. Baronin adalah wakil presiden Serikat Pekerja. Dia akan melukis ketika dia marah atau gembira. Ketika dia marah, dia akan melukis untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, sebagai wakil presiden, ia memegang banyak kekuasaan. Jika dia tidak berkepala dingin, itu akan berarti masalah. Pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka dari luar. Baronin dengan marah melihat keluar. Pria tua dan dua pengawal juga melihat keluar. Mereka hanya melihat dua penjaga terbaring di lantai. Seorang anak muda berpakaian hitam berjalan masuk. Pelayan terikat berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Siapa kamu? Baronin bertanya dengan suram, kamu berani membunuh orang. Membunuh orang melanggar hukum kekaisaran. Dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa dua penjaga sudah mati. Oh, kamu juga tahu hukum kekaisaran. Sui Ying menggelengkan kepalanya saat dia berjalan menuju pelayan yang terikat. Salah satu pengawal peringkat meteor di samping pelayan marah menghunus pedangnya. Ci. Dengan hanya suara, sebuah lubang muncul di dahi pengawal pangkat meteor. Dia membelalakkan matanya, dengan takut menatap tubuhnya dan jatuh lemas ke tanah. Darah segar mengalir di lantai kamar pribadi. Tidak baik. Baronin, orang tua itu dan hati pengawal meteor lainnya tenggelam. Untuk dapat langsung membunuh ahli peringkat meteor dengan senjata rahasia berarti bahwa anak muda ini juga dapat membunuh mereka bertiga dengan sangat mudah. Terlebih lagi, Baronin dan lelaki tua itu jauh lebih lemah karena tidak satu pun dari mereka bahkan berada di dunia bintang. Aku adalah wakil presiden Skyfire Trade Union, Indan, kata Baronin datar, kali ini pelanggaran dan rasa malu, aku pasti akan menggunakan semua kekuatanku untuk mencari kompensasi. Skyfire Trade Union adalah salah satu dari 3 serikat buruh teratas di Azure River County. Mereka memiliki bisnis di dalam dan di luar provinsi Sun yang tenang. Voila, tali yang mengikat pelayan itu putus. Sui Ying melepas pakaian dari pria di dekatnya dan memberikannya padanya. Bagaimanapun, itu masih musim semi dan cuaca di Azure River County masih dingin, dan pakaiannya juga benar-benar robek. Pelayan akan bisa menggunakan pakaian ini untuk menutupi dirinya. Terima kasih, Tuhanku, pelayan itu masih menderita syok. Kompensasi. Sui Ying mengeluarkan 3 koin tembaga. Baronin dan kaki tangannya benar-benar ketakutan. Baron berkata, aku seorang baron, seorang bangsawan, dan juga wakil presiden Skyfire Trade Union. Kamu tidak bisa membunuhku. Dengan flash, setiap koin terbang dan membuat lubang di Baronin, orang tua, dan dahi pengawal pangkat meteor. Dengan ekspresi ketakutan, tubuh mereka lemas jatuh ke tanah. Pelayan menutup mulutnya, ketakutan. Wakil Presiden Skyfire Trade Union meninggal gitu saja. Dibunuh oleh koin tembaga yang bahkan penduduk desa biasa tidak akan peduli.
Buang beberapa koin tembaga, gumam Sue Ying. Jika dia mau mengekspos kekuatannya, dia bisa langsung membunuh mereka dengan menggunakan energi dunia, tapi dia masih dalam misinya untuk mencari dan menemukan jejak iblis. Dia perlu ditahan dan tidak ingin mengungkapkan keterampilan transendennya, jadi dia menggunakan koin tembaga untuk membunuh makhluk fana ini. Skyfire Trade Union pasti akan menyelidiki masalah ini. Kamu harus terlebih dahulu memasuki kamar pribadi lain, Sue Ying berkata dengan hangat kepada pelayan. Jika kamu turun dengan penampilan ini, orang-orang akan mencurigai kamu. Oke, mengangguk pelayan itu. Silakan, tidak perlu terlalu khawatir, kata Sue Ying. Tidak perlu khawatir, karena dia berencana berlama-lama di sekitar wilayah Sungai Azure selama sebulan. Dia secara alami akan membereskan kekacauan dan tidak melibatkan pelayan. Dia hanya orang biasa, bagaimana dia bisa menghadapi Skyfire Trade Union? Dia memandang pelayan yang keluar dan memasuki ruangan kecil lain di dekatnya. Ruangan itu adalah ruang pelayan, tempat beberapa pakaian disimpan. Sue Ying secara terbuka keluar dari ruangan dan menuruni tangga kembali ke lantai 2. Dia duduk kembali di meja asalnya di dekat jendela dan terus menikmati anggurnya perlahan. Orang-orang datang dan pergi ke dalam restoran. Pelayan akan berjalan di sana-sini, melayani pelanggan. Ketika Sue Ying telah membunuh Baronin dan kelompoknya, dia belum membersihkan tubuh mereka. Maka dalam waktu singkat, seorang pelayan yang melayani lantai yang lebih tinggi menemukan tubuh mereka. Setelah berteriak kaget, dia bergegas kembali untuk memberitahu bosnya apa yang telah dia saksikan. Apa? Baronin meninggal di lantai 3. Pemilik restoran yang gemuk itu langsung berubah ekspresi, dia kaget, dan merasa seperti langit akan runtuh. Hanya setelah beberapa saat sebelum rohnya kembali. Menyeka keringat dingin dari kepalanya, dia berdeham untuk menenangkan dirinya. Baginya untuk dapat membuka restoran di daerah, dia pasti orang yang cerdik. Dia tahu seberapa besar dan kuat Skyfire Trade Union. Aku dikutuk, ditakdirkan. Jika aku tidak bisa selamat dari bencana ini, maka aku benar-benar hancur. Bos gemuk itu segera membawa pengawalnya ke lantai 3. Dia melihat ada 2 mayat di luar kamar pribadi, dan 4 mayat di dalamnya, dengan noda darah tersisa di tanah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu pengawal, yang merasa tidak enak. Bos gemuk memeriksa seluruh ruangan dengan seksama. Potongan-potongan dari pakaian yang robek dan pisau yang digunakan untuk melukis telah dihancurkan oleh Sue Ying karena dia tidak ingin meninggalkan bukti yang dapat melibatkan pelayan biasa. Sangat tangguh, 2 pengawal meteor segera terbunuh tanpa ada waktu untuk membalas. Bos gemuk itu bergumam, pembunuhnya, setidaknya, seorang ksatria bulan perak. Jendela-jendela ruangan ini dikunci dari dalam, sehingga si pembunuh seharusnya tidak melarikan diri dari jendela. Little Five, cepat turun dan tanyakan siapa yang datang lebih awal, terutama jika mereka orang asing dengan kekuatan tempur yang tangguh. Ya, bos. Seorang pengawal segera bergegas ke bawah. Dengan sangat cepat, dia kembali, menjawab dengan suara rendah, bos, aku bertanya-tanya. Selain pelayan kami, ada anak muda berjubah hitam yang memasuki ruangan. Anak muda berjubah hitam, ekspresi bos gemuk itu sedikit berubah. Di mana orang ini sekarang? Dia saat ini sedang duduk sendirian di meja di samping jendela di lantai 2, menikmati makanan dan minumannya. Jawab pengawal itu dengan lembut. Bos gemuk ini kaget lagi. 5 kecil, tetap di sini dan berjaga-jaga. Jangan izinkan siapapun bertindak sombong. Juga, seluruh lantai 3 sekarang benar-benar disegel, dan tidak ada yang diizinkan untuk naik. Bos lemak memerintahkan. Adapun kalian semua, ikuti aku. Bos gemuk itu memimpin seorang pengawal ke lantai 3. Ketika dia sampai di lantai 2, bos yang gemuk memindai semua tamu di lantai 2 dengan satu tatapan. Sebagian besar dari mereka makan dengan teman-teman mereka, dengan hanya Sue Ying yang duduk sendirian. Selain itu, dia saat ini duduk di dekat jendela, dan dia adalah anak muda yang mengenakan jubah hitam. Tentu saja, bos yang gemuk tahu bahwa dia adalah orang yang dia cari. Ketika bos gemuk itu melirik ke arahnya, Sue Ying, yang saat ini memegang gelas anggurnya, memiliki ekspresi netral. Ini menyentak hati bos gemuk itu. Dia meremas senyum dan bergegas ke bawah. Di belakang restoran. Dia sama sekali tidak takut, duduk di sana minum anggurnya dengan sangat tenang.
Mungkin dia punya dendam dengan Skyfire Trade Union. Bos gemuk itu merenungkannya. Sebelum memesan, Little Seven menyampaikan pesan kepada Skyfire Trade Union, memberitahu mereka bahwa Baron Yin telah meninggal di ruang pribadi lantai 3 restoran kami. Pembunuh saat ini masih duduk di lantai 2 minum anggurnya. Ya, pengawal itu segera mengakui perintah itu. Setelah menyaksikan sosok pengawalnya yang sekilas menghilang, bos gendut itu, yang merasa khawatir tergores di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri, ini sangat mendadak. Apakah kamu pikir mempertahankan restoran ini adalah tugas yang mudah? Mengapa hal yang merepotkan seperti ini terjadi di tempatku? Pikirnya, menggelengkan kepalanya, kuharap aku bisa selamat dari ini. Itu akan menjadi keberuntunganku jika masalah ini ditutup tanpa Skyfire Trade Union membuat terlalu banyak tekanan padaku. Kalau tidak, aku hanya bisa melaporkan masalah ini ke Dragon Mountain Manor. Itulah yang dia pikirkan. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa bahkan jika dia berjuang untuk tetap hidup, itu tidak hanya akan menyebabkan beberapa masalah kecil dengan Skyfire Trade Union. Dengan demikian, harapan terbaiknya adalah agar Skyfire Trade Union tidak terlalu ganas. Sangat cepat. Dalam setengah jam, Skyfire Trade Union mengirim seseorang dari atasan ke lantai 3 restoran untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika mereka melewati lantai 2, mereka melihat Sue Ying masih minum anggurnya di sana. Sue Ying bahkan memberi mereka pandangan tanpa perubahan ekspresi. Dalam paviliun mewah di markas Skyfire Trade Union, Presiden Nan Mengxin duduk di kursi utama. Dia berusia lebih dari 90 tahun, namun karena dia adalah ksatria bulan perak, penampilan luarnya mirip dengan seorang pria parubaya, seseorang yang prestise tinggi. Bagaimana wakil presiden Yin mati? Jelaskan padaku secara detail apa yang kamu lihat. Nan Mengxin menyipitkan matanya, menunjukkan niat dingin pada mereka. Di Skyfire Trade Union, ada beberapa bagian yang berspesialisasi dalam berurusan dengan bisnis, sementara bagian lain mengkhususkan diri dalam pertempuran. Sebagai presiden, Nan Mengxin mengendalikan seluruh kelompok di telapak tangannya. Adapun Baron Yin, meskipun kepribadiannya mungkin bengkok, ketajaman bisnisnya cukup spektakuler. Keuntungan yang dia bawa ke Skyfire Trade Union memungkinkan mereka untuk berkembang dan tumbuh lebih kuat. Wakil Presiden Yin dan bawahannya semuanya terbunuh oleh senjata tersembunyi, termasuk 2 pengawalnya yang berpangkat meteor. Seorang lelaki tua kurus dan lemah segera menjawab. Senjata-senjata tersembunyi ditemukan, itu adalah koin tembaga. Koin tembaga resmi standar. Koin tembaga resmi standar. Beberapa pengusaha lain yang termasuk eselon tertinggi terkejut. Itu benar, koin tembaga resmi standar. Dari posisi mereka berdiri, Baron Yin dan pengawalnya semua tegak, dan di tengah mengambil senjata mereka, menyiratkan bahwa mereka siap untuk menyerang. Namun, dalam sekejap mata, mereka semua mati. Di dalam ruangan, tidak ada tanda-tanda pertempuran terjadi. Ini jelas menunjukkan bahwa kedua ksatria meteor bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dari penyelidikan awal aku, pembunuhnya haruslah seorang ksatria bulan perak yang luar biasa tangguh yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Dia bahkan mungkin seorang keni peringkat legenda. Ksatria bulan perak yang sangat tangguh atau ksatria legenda. Nan Mengxin mengerutkan kening. Siapa? Siapa yang membunuhnya? Apakah itu untuk balas dendam? Atau apakah itu dilakukan untuk menyatakan perang terhadap Skyfire Trade Union? Meskipun Skyfire Trade Union sangat kuat, mereka tidak memiliki peringkat legenda. Jadi, jika mereka bertarung melawan Ranker Legend, itu akan sangat merepotkan. Saat ini, kita dapat menyimpulkan dengan pasti bahwa pembunuh itu adalah remaja berjubah hitam. Lelaki tua yang kurus dan lemah itu melanjutkan penjelasannya. Ketika kami pergi ke restoran, remaja berjubah hitam itu masih ada di sana. Dia bahkan menyeringai pada kita. Dan kemungkinan besar memprovokasi kita. Dia bahkan berani memprovokasi kita. Ekspresi Nan Mengxin berubah. Sangat bagus. Karena dia berani berjuang menuju pintu kita, Skyfire Trade Union kita tidak akan menurunkan kepala kita. Tangan darah. Di sini, seorang pria kuat dengan wajah penuh bekas luka berdiri. Blood Han adalah orang terkuat di seluruh Skyfire Trade Union. Bawa beberapa ahli kamu dan 3 set dewa membasmi busur bersamamu. Nan Mengxin memiliki ekspresi ganas.
Dia berani marah Skyfire Trade Union kita. Skyfire Trade Union kami bukan kelompok acak yang dapat diprovokasi dengan mudah oleh orang asing tanpa kita balas dendam. Bagaimanapun, grup kami telah berkembang selama ratusan tahun. Bahkan jika kamu adalah seorang ahli legenda, kami akan langsung membunuh kamu. Ya, mata darah tangan penuh dengan kegembiraan tirani. TXT Exterminating Crossbow adalah senjata yang sangat mengerikan yang disempurnakan oleh penyihir Refiner, dengan kekuatan yang cukup untuk mengancam kehidupan para petinggi legenda. Hanya satu set dewa membasmi crossbow akan dikenakan biaya 600.000 keping emas untuk disaring. Selain itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah dengan emas. Sebaliknya, itu adalah senjata yang dijaga oleh militer. Meskipun tidak dijual kepada orang luar, beberapa kelompok yang sangat kuat masih bisa mendapatkan mereka. Mampu mengeluarkan 3 set untuk masalah ini menunjukkan seberapa besar dan kuat Skyfire Trade Union sebenarnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sueying akhirnya berjalan keluar dari restoran. Semua tindakan yang dilakukan oleh Skyfire Trade Union telah di bawah pengawasannya. Misalnya, wanita yang menjual bunga di jalan, atau pengemis anak di sisi lain jalan, dan bahkan pasangan di antara kerumunan, mereka semua adalah mata-mata yang ditanam oleh Skyfire Trade Union. Mata-mata ini dimaksudkan untuk menguntitnya. Dia keluar. Dia memasuki Fifth Alley. Gang kelima sepi. Langkahnya ini membuat mereka dari Skyfire Trade Union bahagia di dalam hati. Lagi pula, hukum kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan. Mereka tidak berani membunuhnya di jalanan dengan gitu banyak orang berjalan di sekitarnya. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Semuanya, persiapkan dirimu. Pemeringkatan legenda dapat memanfaatkan energi dunia, dan itu sendiri merupakan ancaman besar bagi kami. Dengan demikian, saat dia memasuki area penyergapan, segera gunakan dewa membasmi crossbows untuk menekannya. Darah tangan mengirimkan perintah. Dia melihat adegan dengan ekspresi buas, dan menantikan hasilnya. Dia berani menyinggung Skyfire Trade Union kita sementara juga gitu sombong. Sebentar lagi, kita akan melihat siapa yang tertawa terakhir. Segera, seorang remaja berjubah hitam datang berjalan menyusuri lorong gelap. Dia ada di sini. Mata darah tangan cerah. Tiba-tiba, remaja berjubah hitam melihat ke arahnya, menyeringai padanya dengan gigi putih. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.